Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya berada di salah satu tempat, yaitu sahabat saya yang dulu kita sebenarnya sudah review. Hanya saja ada beberapa sahabat kita yang mau tahu soal penyediaan dan penebaran dan lain sebagainya, banyak hal lagi tentunya. Nah, di sini kita akan berbagi lagi tentang dari mana mulai penebaran, penjagaan, apa namanya, dalam sistem tahapan-tahapan lah. Karena ada beberapa sahabat kita yang mau tahu juga tahapan-tahapannya, dari penyediaan air, pemasukan benih, pemberian pakan, dan sampai panen, seperti itu. Meskipun hari ini bukan masa panen, tapi setidaknya hari ini kebetulan sahabat kita lagi ngasih makan nih sahabat. Jadi kita langsung saja. Tapi sebelum ke sana jangan lupa let's go. Oke, kita lanjut. Let's go. Wow, 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 wow. Bah, seru. Sahabat bisa lihat kalau lagi makan seperti ini bak diameter 3 dan ini di video sebelumnya saya sudah bahas ini sistem kocor karena sahabat bisa lihat air nggak berhenti meskipun kecil dan luar biasa padat. Kalau saja ini air berhenti, ini sudah pasti bau, sudah pasti bau. Dan nanti kita review untuk yang saya bilang tadi lah. Nanti kita review sesuai yang saya bilang tadi, dari penyediaan air sampai pemberian benih dan lain sebagainya. Ini saya hanya mau lihat dulu keseruannya karena mengikuti sensasi pemberian pakan. Ini hal-hal yang seru seperti itu. Oke, kita lihat lagi bak mana saja yang mau dikasih makan sama beliau. Uh, Buh, basah sahabat airnya, nyembur. Ngajar tuh. Nyembur sahabat. Ah, karena terlalu padat, terlalu padat. Kadang-kadang pan di media sosial nempok seperti kia, jadi tertarik karena hal-hal seperti kia sih. Gitu. Mantap. Uh. Aduh. Luar biasa. Oke sahabat. Tadi kita sekilas melihat karena kurang lebih dalam pemberian pakan seperti itulah, kurang lebih semuanya sama. Dan ini kebetulan jam 4 sore, jadi pas jadwal makannya. Makanya saya langsung saja on. Oke. Makanya saya langsung saja on untuk melihat keseruan-keseruan dalam pemberian pakan. Dan kita akan mulai dari awal sesuai permintaan sahabat kita, yaitu soal penyiapan air. Jadi kita bisa lihat dalam penyiapan air ada beberapa tahapan memang sahabat kita. Ada yang langsung full penuh, ada yang langsung full penuh, ada juga yang diisi setengah dulu seperti ini. Ini bukan setengah, ini 70%.
Ini ketinggian 1 meter, hanya saja di apa namanya, enggak sampai level full, kurang 30 sentian. Ini masih 70 cm karena yang pertama takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, terlalu banyak airnya, mengaplikasikan obat apa. Meskipun sebenarnya ini semuanya sehat, alhamdulillah, semuanya nggak ada masalah. Dan dalam satu bak, di video sebelumnya saya sudah share juga, dari benih dimasukkan 3000 ekor per satu bak. Tapi meskipun kadang ada lebih di masa tertentu lah, kadang-kadang tanggung seperti itu. Misalkan kita beli 10.000, jadi dibagi 3 seperti itu sahabat. Jadi enggak press bener 3.000, tetap ada lebihnya, Dan untuk penyediaan air seperti ini, air dikasih 70 cm dulu. Terus nanti ada pertanyaan nih, gimana kalau langsung full? Nah, itu sebenarnya bisa langsung full. Bahkan kalau saya mah nyaranin langsung full aja, nggak usah setengah-setengah, langsung full pun nggak apa-apa. Ini usia ikan baru 1 minggu masuk. Jadi terus oke, saya lupa. Tadi kan ada pertanyaan yang soal penyediaan air. Jadi sesuai yang saya bilang di video-video sebelumnya, kita itu enggak melakukan kita itu enggak melakukan penyediaan air atau pemupukan, apapun itu namanya. Jadi kita itu sistemnya, karena kita pun sudah tahu betul soal airnya, karakter airnya, jadi kita langsung aja, kita langsung isi ikan, langsung isi air seperti itu. Jadi kita langsung saja. Bahkan kadang-kadang bersamaan, ikan sampai, benih sampai nih, kita masukkan langsung air, karena kita punya stok air banyak dan airnya pun sudah dicek cukup bagus, mumpuni. Jadi nggak ada istilah penyediaan. Tapi nih khususnya untuk sahabat kita yang mempunyai kendala air, baiknya sahabat endapkan dulu lah. Makanya saya bilang langsung penuhkan, karena itu repot. Kalau ini kan misalkan hari ini mau dikasih penuh, tinggal buka keran, kita kasih penuh aja, seperti itu. Tapi untuk sahabat yang mempunyai masalah dalam air, baiknya diendapkan sahabat. Endapkan dulu, contoh dari bak sini, endapkan dulu. Nanti besoknya kita pindah ke sini, seperti itu. Kalau misalkan baknya masih sedikit. Tapi kalau sudah banyak baknya, kayak yang ini kan, ini sahabat bisa lihat semua, ini bak cukup banyak. Kalau menggunakan sistem yang saya bilang tadi, endapkan dulu, inilah itulah, itu justru akan membuang waktu banyak, menyita waktu banyak untuk memindah-mindahkan air. Jadi yang saya bilang tadi, untuk penyediaan air kita nggak ada penyediaan air sampai benih, bahkan bukan air dulu, kita mah bareng bersamaan. Begitu benih sampai, air kita masukkan. Kalaupun kita rasa mau full, kan kita tinggal buka ini saja. Nah, tuh bisa dibesarkan dan bisa dikecilkan, seperti itu. Jadi apa namanya? Enggak ada penanganan khusus lah untuk penyediaan benih. Dan sahabat bisa lihat di sini ada beberapa bak yang masih benih. Itu ada eceng gondok. Apa tujuannya eceng gondok? Itu mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama, secara umum lah, eceng gondok itu bisa dikatakan satu tanda kalau ikan itu sehat. Kadang dia mau makan cemil-cemilan seperti itu, karena
di masa-masa tebar awal seperti ini, kita kasih makan pun nggak full, bener-bener full sesuai aturan. Makanya kita sediakanlah eceng gondok supaya kita mengetahui ikan itu udah betul-betul sehat atau belum, seperti itu. Dan nantinya kalaupun misalkan nih ikannya kelihatan udah sehat, betul sehat, terus itu merusak pemandangan eceng gondoknya. Itu eceng gondoknya merusak pemandangan, kita bisa buang. Sebenarnya nggak pakai eceng gondok pun nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini hanya salah satu metode saja. Itu yang pertama untuk tanda-tanda lah ikan sehat. Dan yang kedua, ada fungsi juga karena akar-akar daripada eceng gondok itu sedikit banyaknya fungsinya bisa menyerap racun, bisa menyerap amonia juga, seperti itu. Jadi secara enggak langsung eceng gondok itu bisa membantu memperbaiki air, seperti itu. Jadi semuanya sebenarnya ada manfaatnya. Oke sahabat, jadi eceng gondok itu yang saya bilang kalau dikatakan penting itu enggak harus. Kalau mau memakai pun enggak apa-apa. Karena ini sahabat bisa lihat, ini yang menggunakan eceng gondok, ini ada 10 bak dan ada bak sebelah sana tidak menggunakan eceng gondok. Terus emang ada buktinya eceng gondok bisa dimakan. Oke, kita bisa lihat, kita bisa buktikan. Ini ada beberapa eceng gondok yang sudah dilihat, bukan dilihat maksudnya. Ini ada beberapa eceng gondok yang sudah dimakan. Contohnya ini kan. Nah, ini sudah habis daunnya, bahkan banyak lagi. Ini semuanya sudah dimakan dan bahkan ada yang hampir habis juga. Dimakan. Berarti itu tandanya ikan kelaparan. Iya, kalau lapar dia memakan eceng gondok ini. Bisa dikatakan cemilan lah. Tapi kalau untuk saya pribadi itu lebih kepada apa namanya? Untuk melihat karakter ikan itu sehat atau tidak. Seperti itu sih sebenarnya. Dan ada juga fungsi sebagai menyerap racun di air. Seperti itu. Untuk menyerap racun di air ataupun bisa dikatakan untuk menetralisir lah beberapa zat yang ada di air, seperti itu. Oke, ini 10 bak yang ada eceng gondoknya dan kita bisa lihat bak yang enggak ada eceng gondoknya. Ini ada bak yang masih benih tapi nggak pakai eceng gondok. Jadi sahabat bisa lihat di sini. Ini sama usianya sama yang tadi yang memakai eceng gondok. Jadi beliau ini menggunakan metode 10 memakai eceng gondok, 10 bak memakai eceng gondok dan yang 10 enggak. Jadi bisa dikatakan lagi menganalisa lah, ada fungsinya enggak nih eceng gondok. Kalau enggak ada fungsinya, eceng gondok itu bikin ribet aja, seperti itu. Karena mengganggu pemandangan. Jadi sahabat bisa lihat dari sini. Seperti ini. Yang di sana kan? Nah, seperti ini. Yang di sana sahabat bisa lihat tuh. Barisan sana semuanya ada eceng gondoknya dan sahabat bisa lihat ke sini, bisa berputar. Nah, yang sebelah sini nggak ada eceng gondoknya, sahabat. Yang sebelah sini nggak ada eceng gondoknya. Semuanya kosong begitu saja karena yang ini kita menggunakan metode tidak memakai apa-apalah. Dan karena ini saya pikir videonya terlalu panjang juga untuk pembahasan lebih detailnya, saya akan buatkan satu video lagi untuk menerangkan langsung ke fase air juga. Airnya gimana, bisa hijau, bisa coklat, bisa kuning, dan lain sebagainya. Karena
ini pun sekaligus akan sedikit menjawab beberapa sahabat kita yang menanyakan soal RWS dan GWS seperti itu. Oke, saya pikir untuk ulasan yang ini cukup sampai di sini dulu. Kita bahas lagi soal penyediaan air dan perawatannya seperti apa. Kita nantikan di video yang kedua. Oke, untuk beberapa sahabat kita yang belum tahu nomor WA saya, bisa menghubungi saya melalui. Ketemu lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.